ingin bertahan atau melepaskan. Kebetulan saya udah nikah. Sekarang saya ini sedang bertahan karena ada anak. Tetapi ketika dijalani ini nggak adil buat saya. Kalau saya mikirin perasaan orang lain terus, siapa yang mikirin perasaan saya? Mohon sarannya Ustadz, langkah apa yang harus saya ambil? Kalau kalian khawatir mereka akan bercerai, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya ingin islah atau memperbaiki hubungan, Allah akan memberikan mereka taufik dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itu solusi dari Al-Quran. Kenapa ayat ini diletakkan di surat An-Nisa? Ini bentuk pembelaan Allah kepada para perempuan. Kalau kalian ngerasa gak ketemu lagi, susah mempertahankannya, dan bingung dengan mengambil sikap, cobalah islah dengan mengutus orang-orang bijak untuk mendamaikan. Siapa tahu dia bisa berubah setelah dinasihatin oleh orang bijak dari keluarganya, atau orang yang dia dengar, atau orang yang dia respect. Bisa gurunya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya, bisa sahabatnya. Utuslah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seseorang yang bijak dari laki-laki, seorang yang bijak dari perempuan. Islah bainahuma. Tapi harus orang yang bijak, jangan kompor. Karena kadang-kadang hubungan itu justru rusak gara-gara dikompori oleh orang dekat. Bisa teman, bisa sahabat, bisa mertua, bisa saudara, apalagi tadi ipar adalah maut. Makanya cari yang bijak. Siapa yang bijak? Yang memang yurida islah, yang memang pengen mengislah. Bukan pengen memisah, tapi pengen mengislah. Semoga dengan melibatkan orang ketiga yang bijaksana, yang adil, yang soleh, akan ada perubahan. Kalau yang salahnya istri, istrinya jadi insaf. Kalau yang salahnya suami, suaminya jadi insaf. Kalau dua-duanya ngerasa benar, mudah-mudahan dua-duanya bisa menurunkan ego. Kalau dua-duanya salah, saling meminta maaf dan memaafkan. Tapi nggak bisa diselesaikan sendiri. Biasanya kalau udah kayak gini nih, dua-duanya sama-sama ego nih, susah. Harus ada pihak ketiga, tapi yang hakaman. Kalau nggak ada dari keluarga, siapa? Guru-gurunya masing-masing. Itulah pentingnya kita berguru. Dan berguru itu bukan cuma kayak gini di taklim yang cuma ketemu sekali. Guru yang kita tuh dekat dan kita percaya. Perempuan gurunya perempuan, laki-laki gurunya laki-laki, sama-sama mereka berguru, percaya, mulazamah, dekat, sehingga ketika yang laki-lakinya error, nanti gurunya yang negur. Kalau perempuannya yang error, nanti ustazahnya yang negur. Harusnya hidup kita kayak gitu, harus semuanya punya guru. Selain guru yang kita ketemunya cuma sekali kayak gini, ada yang lebih penting, guru yang dekat dengan kalian, kalian percaya, amanah, bisa jaga rahasia, dan bijaksana. Mulazamahlah dengan beliau, dekatlah dengan beliau. Kalau bisa, gurunya perempuan adalah ustazah, gurunya laki-laki adalah ustaz. Sehingga siapapun dari mereka yang error duluan, nanti gurunya yang akan menasehati. Itu penting. Biasanya kalau orang-orang yang punya kiai, punya ustadz, punya syekh yang dia dengar, kalau dia ada masalah sama pasangannya, ditegur sama kiainya, dia sadar tuh. Biasanya nggak dengar, kalau istrinya ngomong nggak dengar, temannya ngomong nggak dengar, orang tuanya ngomong kadang nggak dengar, tapi kalau gurunya ngomong dia dengar. Ada yang tipe kayak gitu. Jadi selain orang tua, sahabat, kadang guru yang bisa terlibat. Intinya kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, maka carilah orang ketiga yang baik yang bisa menyelesaikan. Allahu a'lam.